anggur itu kalau dijual itu kan nggak haram, Mbak. Tapi orang ini menjual kepada orang yang membuat khamr atau minuman keras, maka dia itu terkena ancaman, yaitu masuk neraka dengan sengaja. Nah, kalau dia itu menjualnya tidak kepada pembuat minuman keras, tidak apa-apa. Atau dia tidak tahu kalau dia itu menjual kepada orang itu dan orang itu membuat minuman keras, orang yang jual tidak tahu, maka tidak mengapa. Ngapunten pisau, wong dodol pisau keliling kampung kan gak dicekel polisi, Pak. Ya, atau di pasar jual pisau nggak ada yang megang. Ya, selama dia menjual kepada ibu-ibu, ya, itu kan bermanfaat. Atau arit umpamanya untuk Pak Tani, ini bermanfaat, maka tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu Pak Fulan ini adalah begal, Pak Fulan ini perampok, maka kalau kita jual pisau, jual senjata kepada dia, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man habasal inaba, barang siapa yang membiarkan anggur, artinya hasil dari panen, ayyamal qitafi, beberapa hari setelah panen, hatta yabi'ahu, sehingga dia menjualnya, mimman yattakhiduhu khamran, kepada orang yang membuat khamr atau minuman keras, faqad taqahaman nar ala basira, yaitu sungguh-sungguh dia itu menempuh jalan ke neraka secara sengaja. Ini kalau di tempat kita jual anggur nggak ada, Pak. Soale gak ono sing nandur anggur, nek tuku akeh. Ya, di Mekah itu anggur waktu itu, di Madinah. Lalu juga yang paling banyak adalah kurma. Nek nduk kene anggur mana, Pak? Bali ya. Probolinggo ya anggur ya. Nah, ternyata anggur itu bisa dipakai untuk minuman keras. Ini nduk nggone barat apa? Wine, Pak ya. Wine itu ya, wine itu. Semakin lama itu semakin enak, Pak. Yakin Bapak nggak percaya? Jadi umpamanya tahun 70, buatan tahun 70 itu lebih enak, Pak. Ya. Kok tahu Ustadz? Katanya ini wong gak pernah merasakan. Podo wae gini loh, Pak. Rokok itu kalau tembakaunya itu disimpan lebih lama itu lebih enak. Makanya gudang garam itu punya gudang yang buahnya itu untuk menyimpan tembakau lebih lama. Lebih lama lebih enak. Ngono ku ya gudang garame. Garame kan uya, Pak. Kudune nduk gone Gresik to gone Madura kono. Iku nduk Kediri malan. Ya. Nah, ini ada hadis. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang membiarkan
atau menyimpan hasil panen anggur, lalu nantinya dijual kepada orang yang membuat minuman keras, maka orang ini menceburkan dirinya ke neraka dengan sengaja. Ya, ini bisa dikiaskan begini, Pak. Anggur itu kalau dijual itu kan nggak haram, Pak. Kita tuh juga sering makan anggur, ya, yang hitam, yang hijau dan seterusnya, tidak haram. Tapi orang ini menjual kepada orang yang membuat khamr atau minuman keras, maka dia itu terkena ancaman, yaitu masuk neraka dengan sengaja. Nah, kalau dia itu menjualnya tidak kepada pembuat minuman keras, tidak apa-apa. Atau dia tidak tahu kalau dia itu menjual kepada orang itu dan orang itu membuat minuman keras, orang yang jual tidak tahu, maka tidak mengapa. Yang dilarang itu sengaja tahu bahwasanya orang ini membuat minuman keras, saya jual ke situ, itu yang dilarang. Nah, sekarang kalau di tempat kita tidak ada anggur, itu ada kiasan yang disampaikan oleh para ulama. Jual apa saja kalau digunakan oleh orang untuk bermaksiat dan kita tahu, maka yang kita jual itu haram. Ngapunten, pisau, wong dodol pisau keliling kampung kan gak dicekel polisi, Pak. Ya, atau di pasar jual pisau nggak ada yang megang. Ya, selama dia menjual kepada ibu-ibu, ya, itu kan bermanfaat. Atau awit umpamanya untuk Pak Tani, ini bermanfaat, maka tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu Pak Fulan ini adalah begal, Pak Fulan ini perampok, maka kalau kita jual pisau, jual senjata kepada dia, haram. Jadi yang asalnya itu tidak haram jadi haram karena kita tahu pembeli itu adalah untuk berbuat maksiat. Ya, yes, gampangane iku apa, obat tikus itu loh, Pak, ya, obat nyamuk itu kan nggak haram, Pak. Tapi kalau yang beli itu kita tahu mau bunuh diri, ya, maka kita menjualnya haram. Ngono ku ana wong sing gak tepak, Pak. Mantu iki, Pak. Dikongkon apa? Dikongkon mertuane. Ya, "Leh, nggih, Pak. Duit 100.000 tukono obat nyamuk." Tukono, Pak. Wis gade ngomong merek, Pak. Mahal ngono balik maneh. Endi obat nyamuke? Lho, Pak, nyamuk ini sakit nopo? Oleh iki tuku obate cek pas. Iki gendeng iki. Kayak kata oleh. Ya tuku obat nyamuk, tuwekon nyamuke sakit apa? Cek tuku obat iku pas. Iku sing jenengno obat nyamuk iku sapa iku ya? Pembasmi nyamuk gitu ya, betul, Pak, ya? Gak obat nyamuk ya. Jadi pembasmi nyamuk itu pas. Ini obat nyamuk ya, nyamuk sakit apa diobati tambah sehat, ya. Atau racun nyamuk, racun tikus itu sama. Jadi oleh karena itu kita jual apa saja itu kalau kita tahu itu digunakan untuk hal yang kurang baik. Dulu ngapunten, Pak, ini odok pono, tahu jenenge kondom, Pak, ya. Nah, kondom itu dijual bebas, Pak, di mana? Di apotek, di apa itu, Indomaret, Alfamaret itu bebas.
ya, atau kita penjualnya. Kalau kita tahu yang beli itu adalah WTS, ya terlalu kasar lah, begenggek umpamanya, ya itu kalau beli, nah itu kan pasti digunakan untuk itu, Pak. Maka ini apa? Haram. Tapi kalau digunakan oleh orang rumahan karena masih apa mengatur kehamilan umpamanya, itu masih diperbolehkan, ya. Oleh karena itu penjualan ini bisa haram apabila digunakan untuk maksiat. Anggur itu bisa apa? Termasuk apa? Legen, Pak, ya. Legen, ya. Legen itu diminum boleh, Pak, ya. Saya itu punya teman nduk ndelegan ya, Pak. Ya, dikasih legen nggak sampai segini, Pak. Sedikit, tapi langsung dari sana saya tungguin. Wah, manisnya. Enak, Pak. Ya. Tapi ngapunten, kalau legen asli, Pak, ya. Itu dari ndelegan kalau ditutup rapat sampai Sidoarjo meledok, Pak. Bukanya ini. Ya, makanya bukanya tidak boleh pas ke mata-mata ini, jadi gini, dibuka dikit, ya. Dan itu kalau lama-lama ada fermentasi bisa jadi arak itu, ya. Itu ambune gak enak itu, Pak. Kalau udah putih itu. Nah, legen-legen yang dijual di jalan-jalan itu ngapunten, itu bukan legen itu, Pak. Ya, jadi campuran itu. Jadi air, gula, terus ono tape ini titik-titik ya gitu. Ya mahal. Satu, nggak tahu kalau di Pak Lan itu asli enggak itu. Setengah asli atau asli gitu, ya. Ya. Itu segini itu bisa 50.000 lebih, Pak. Harganya itu. Dan itu katanya, saya juga nggak tahu, untuk membersihkan ginjal. Katanya, ya. Ya nggak tahu ya. Yoyan wae pokoknya, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadirin kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad